Mana semangatku? Mana semangatku? Ini semangatku. Siapkah kita? Agen perubahan. Apa tujuan kita? Rangkul taman cegah perundungan merdeka. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih. Oke, bertemu lagi dengan gue Dimas di channel Bilanginnya. Pada kali ini gue mau bahas nih tentang video yang tadi. Itu video tentang perundungan atau pembulian siswa lah atau siswi di masa sekolah gitu. Nah, di situ dibentuk nih kayak tim gitu kan. Tim pemberantas perundungan sekolah. Sebenarnya itu nggak ada yang salah bagi gue. Cuman kayak kurang setuju aja gitu. Sebenarnya itu nggak salah gitu ya. Visi misinya itu nggak salah. Cuman alurnya itu loh, gue kurang setuju aja sih. Mungkin kalau dirubah, pola pergerakannya ini bisa dirubah, gue mungkin lebih setuju. Karena ini lebih kepada pembatasan sih. Pembatasan tidak boleh perundungan, tidak boleh membuli. Itu kan memang hak sekolah ataupun peraturan sekolah yang udah kerjasama dengan UNICEF internasional juga. Cuman kalau misalkan ngomongin masalah adab budi pekerti dan nyenggol ke pembulian, itu kan nggak cuma 3 tahun doang bagi gue gitu. Apalagi kan kalau kita koar-koaran gitu ya, ngomongin masalah perundungan, lu nggak usah bully gini. Sebenarnya yang bikin kuat itu adalah mental. Kenapa kita tidak fokus kepada menguatkan mental dengan apa yang telah didengar atau output yang telah masuk ke input kita gitu. Tapi yang di sini itu lebih mengajarkan kepada yang output lu nggak usah ngomong gini, yang output lu nggak usah ngomong gini. Nah, gue kurang setuju kayak gitu. Karena lebih ke mental yang dibatas-batasi gitu loh. Jadi kita nggak tahu nih, kan yang namanya kejahatan atau pembulian juga itu nggak selalu terjadi saat ada niat. Cuman terjadi juga kadangkala saat ada kesempatan. Nah, kita nggak tahu nih kapan aja terjadinya gitu kan. Nggak semua orang tahu. Tapi dari tata cara yang diajarkan ini lebih ke pembatasan kelemahan gitu. Jadi nggak boleh perundungan, nggak boleh bully gini gitu. Nah, gue kurang setuju. Kenapa? Gara-gara ini cuma berlaku pada 3 tahun doang. Sedangkan perundungan di luar sekolah itu lebih pesat karena lingkungannya itu lebih berbeda daripada sekolah. Even sekolah itu cuma berangkat pada 7 jam aja. Sekarang apalagi COVID gini kan, daring gitu. Ini udah di luar konsep sekolah gitu loh. Kenapa kita lebih memaksakan untuk nggak usah perundungan maaf. Kenapa kita nggak menguatkan mental aja, memotivasi daripada kita membatasi diri untuk tidak boleh perundungan ataupun pembulian. Tapi pada dasarnya kita nggak usah munafik lah. Di luar tuh sangat banyak. Dunia tidak seindah itu gitu loh. Realita pun tidak seindah itu. Jadi apabila ngomongin gue setuju atau tidak, sebenarnya gue setuju. Cuman kurang pas aja kalau visi misinya itu pemberantasan gitu loh. Karena kejahatan itu karena mereka tidak paham konteks dasarnya itu bagaimana. Mereka kurang arahan gitu loh. Bukan kecaman ataupun pembatasan. Mereka nggak tahu konteksnya ini kenapa dibatasin. Ya, mereka bakal ngelanggar gitu loh. Even di luar sekolah pun lebih. Karena ini peraturan cuma di sekolah doang gitu loh. Itu. Jadi ya dari kita aja harus melatih mental juga. Harus percaya diri, sabar, tabah. Itu yang harusnya diajarkan gitu loh. Tapi kenapa lebih ke pembatasannya itu? Kan kita nggak bisa pukul rata nih. Mana orang yang mulutnya tajam, mana orang yang mulutnya halus, kan nggak bisa kan pukul rata. Nah, kenapa kita tidak lebih menguatkan mental agar orang itu lebih bisa menahan atau lebih menguatkan diri dari output yang masuk ke input? Gitu sih sebenarnya. Lagi pula kan ini juga tugas kita bersama gitu loh, nggak cuma siswa doang ataupun guru doang. Ini kan kerjasama di antara dua konsep ini kan, guru dan siswa. Kalau kita lebih menguatkan ke pembatasan tidak boleh bullying, ya itu susah gitu loh, nggak optimal juga. Mendingan kita lebih menguatkan mental agar kita tidak kagetan gitu loh. Sesuatu yang tidak terduga terjadi itu biar kita bisa menahannya sendiri gitu loh. Dari apa? Ya mental kita sendiri, dari otak, hati jadi satu.
bukan pembatasan. Kalau kita pembatasan seolah-olah kita nggak tahu nih, kita harus bersiap-siap terus. Tapi ini nggak bakalan selesai gitu, endingnya tuh nggak bakalan ada. Karena bakal tertutup lagi. Apabila ini bakalan di luar konsep sekolah lebih lagi gitu loh. Kurang optimal aja gitu. Tolonglah gitu loh sekolah. Siswa mah sebenarnya gampang banget terima kayak gini. Lagi pula kalau ngomongin baper atau tidak baper itu lebih dari hal sepele lah. Kalau misalkan fokusnya pada nggak boleh perundingan, ya agak susah sih sebenarnya. Karena ya memang bener yang harus dibenerin tuh diri sendiri dulu, bukan membatasi orang lain yang berbicara kepada diri kita gitu. Kalau dari gua sih gitu. Karena ya nggak tepat banget gitu loh. Udah bikin grup ataupun agen-agen pemberantas pembulian, kan kita nggak hidup selamanya bersama gitu loh. Di dalam sekolah pun ini ada berapa orang sih? 50 orang doang, 3 tahun. Kan kita nggak tahu ntar di luar ini fokusnya tuh pembenaran sekolah atau pembenaran diri murid gitu. Kalau pembenaran diri murid itu nggak cuma dihitung dalam 3 tahun doang, cuma 10 tahun hingga 15 tahun ke depan gitu loh. Lebih loncat ke depan, lebih mandangnya tuh ke depan gitu. Nggak cuma pemberantasan pada masa kini yang konteks dasarnya kita nggak paham. Kalau kita diberikan kepahaman bagaimana sih cara kita memberantas perundungan, ataupun pembulian, ya kita bakalan paham, kita udah paham sebenarnya. Cuman prakteknya itu yang lebih dipentingkan sebenarnya adalah dari input kita sendiri. Cara kita menerima, apakah kita harus baper, apakah kita harus senang, apakah kita harus sedih. Yang harus diocak-acik tuh itu. Bukan malah output kita yang masuk. Karena itu tidak bakal terhitung. Dari pagi sampai pagi itu nggak bakalan ada yang kurang dari 1 ataupun 2. Karena pembulian itu lebih masuk kepada mental, psikologis. Bahkan realita pun berbicara kalau misalkan mental kita nggak kuat. Banyak kasus seperti, nah ini kan banyak banget di kasus nih. Ya karena mereka tidak mempersiapkan ataupun tidak ada bimbingan gitu. Menurut gue sih gitu, nggak ada bimbingan. Karena mental tuh bukan ada saat kita lahir tapi dibentuk. Terbentuknya mental itu dari input bisa menjalar ke output. Bukan output yang dibatasi agar input kita aman, nggak gitu. Itu kurang safety dari output yang meng-attack input. Lebih baik kita mendivest dari input kita dan membuat tentara-tentara ataupun perbatasan-perbatasan agar mental kita kuat dari output yang masuk ke input kita. Gitu, menurut gue sih kayak gitu. Gue sebagai orang yang kontra lah dalam pembatasan atau pencegahan perundungan maksud gue, atau pembulian ini. Karena kita nggak usah munafik gitu. Di dalam keduniaan ini itu nggak cuma ada kebaikan doang, tapi juga ada keburukan. Inilah yang membuat kita menjadi lebih open minded atau lebih mudah untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang telah datang. Gitu loh. Khairun nasi anfa'ulin nas. Sebaik-baiknya manusia itu yang berfungsi ataupun bermanfaat pada orang lain. Kenapa kita tidak lebih memanfaatkan mental kita dan kita latih dan memanfaatkan diri kita kepada orang lain gitu loh. Tetapi kita lebih fokusnya tuh pembatasan gitu loh. Ini kan nggak ada selesainya gitu loh maksud gue. Ya mungkin ini bisa terjawab ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like. Ataupun kalian tidak setuju dengan pendapat dan opini gue, kalian bisa komentar dan men-unlike video ini. Terserah kalian, semua ada di tangan kalian. Dan apabila kalian memiliki pikiran yang sama, silahkan komentar. Thanks for watching. Ini dari gua Dimas di channel Bilangin Ya. Keep it real in reality.